Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil riset analisis brand loyalty masyarakat pada kopi instan brand Good Day. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 4 dari kelas manajemen pagi yang beranggotakan Ahmad Fakhrul Rozi, Ananda Azahra, Amanda Nur Alivia, Farah Nur Aziza Arsyah, Cici Mega Utami, dan Cynthia Fionita. Sebelumnya untuk Cynthia Fionita masih belum ada di Zoom, Bu. Mungkin karena sedang ada kesibukan yang lain. Jadi yang hadir pada Zoom kali ini hanya 5 orang. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu brand loyalty. Nah, jadi di sebuah produk pasti ada namanya brand loyalty. Jadi yang dimaksud dengan brand loyalty adalah perilaku konsumen yang sering cenderung memiliki komitmen kepada produk atau brand tertentu dan akan terus membeli produk yang sama berulang kali. Nah, jadi intinya untuk brand loyalty ini adalah kesetiaan konsumen kepada produk yang disukainya. Seperti yang kita riset ini kepada Kopi Good Day. Nah, jadi kalau misalnya Kopi Good Day mempunyai kualitas dan produk yang bagus, nah otomatis para konsumen akan membeli produk itu secara terus-menerus dikarenakan memang produknya dan rasanya yang memang bagus. Oke, jadi dalam penelitian ini juga untuk pengukuran loyalitas mereka itu dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama switcher, yang kedua habitual buyer, yang ketiga satisfied buyer, keempat liking the brand, sama yang terakhir yaitu committed buyer. Nah, jadi yang dalam piramida ini adalah susunan atau bagian untuk ke brand loyalty itu. Jadi untuk melihat bagaimana untuk menilai loyalitas para konsumen kepada sesuatu produk, jadi kita bisa lihat dari piramida brand loyalty ini. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ialah untuk ukuran loyalitas merek dicari dengan mengambil rata-rata skor pada masing-masing variabel yang bisa semua teman-teman lihat di dalam slide. Ada 4, dari sangat jelek, baik, hingga sangat baik. Nah, jadi untuk setiap penilaian itu adalah bagaimana untuk bobot masing-masing atau frekuensi dengan penilaian loyalitas kepada produk tersebut. Nah, bisa dilihat dari masing-masing nilai yang ada tertera pada slide itu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke profil kopi instan Good Day yang kita riset kemarin. Jadi, kopi Good Day ini ditemukan oleh PT Santos Jaya Abadi, dan PT Santos Jaya Abadi ini berhasil melakukan terobosan pasar dengan memperkenalkan kopi 3-in-1 pertama dengan tambahan rasa, yaitu yang bermerek Good Day. Dan sejak peluncuran pertamanya, Good Day secara imprensif menawarkan berbagai pilihan rasa yang inovatif, mulai dari mochaccino, vanilla latte, dan sebagainya. Nah, jadi PT Santos Jaya Abadi ini berhasil menemukan kopi bubuk di Indonesia pertama kali yang mempunyai banyak rasa. Dan rasa itu yang sudah dikeluarkan sebelumnya dari PT ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu analisis responden. Nah, jadi sebelum sudah jelas di saat kita melakukan riset, nah, jadi salah satu yang kita pakai yaitu adalah dengan menggunakan format Google Form yang kita lakukan kemarin, yaitu berisi beberapa pertanyaan kepada 100 orang konsumen Kopi Good Day. Nah, jadi yang pertama yang kita riset adalah untuk jenis kelamin dan usia. Nah, jadi sesuai riset yang kita lakukan kemarin untuk jenis kelamin, rata-rata yang kita bisa lihat di dalam slide ini, untuk presentasi untuk jenis kelamin, untuk siapa yang sering meminum kopi Good Day ini, kita bisa lihat 73% didapatkan oleh perempuan dan 27% itu kepada laki-laki. Nah, dalam kesimpulan yang kita bisa lihat dalam sini, yaitu jadi peminat Good Day ini lebih banyak disukai oleh perempuan dibandingkan
dengan laki-laki, karena dengan hasil riset dari 100 orang yang kita kirimkan kemarin, 73% perempuan lebih menyukai kopi Good Day ini dibandingkan laki-laki hanya 27%. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cici. Silakan, Cici. Oke, usia. Dari usia 17 tahun sampai 18 sampai 30 tahun sampai 39 tahun sampai 50 tahun. Sedangkan yang 17 tahun minimal 11%. Sedangkan 18 sampai 30 tahun 84%, sedangkan 31 sampai 39 tahun 1%, sedangkan 50 tahun 4%. Berdasarkan data yang kami dapat, kami membawa masyarakat yang mengkonsumsi kopi Good Day didominasi oleh kelompok usia 18 sampai 30 tahun dengan persentase responden sebanyak 84%. Lanjut, Ci. Analisis tingkat brand royalty. 1. Analisis switcher 68%, rata-rata 2,90%. Yang kedua, analisis habitual buyer 50%, rata-rata 2,45%. Yang ketiga, analisis Stefet buyer 87%, rata-rata 3,33%. 4. Analisis linking the brand 87%, rata-rata 3,39%. Yang kelima, analisis committed buyer 85%, rata-rata 3,32%. Lanjut. Analisis tingkat brand royalty. Di samping udah ada piramida brand royalty. Dari diagram piramida di samping bisa dilihat bahwa kopi instan merek Good Day sudah cukup baik karena bentuk diagram piramida yang semakin ke atas semakin melebar walaupun terdapat penurunan pada tingkat habitual buyer. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kopi instan Good Day memiliki tingkat Stefet buyer dan clicking the brand di urutan pertama dengan presentase 87%. Disusul oleh tingkat committed buyer sebanyak 85%, tingkat switcher sebanyak 50%, dan tingkat habitual buyer di urutan terakhir sebanyak 50%. Oke, baik. Mungkin sampai situ saja, Bu, untuk presentasi tentang hasil riset kita kemarin. Jadi dalam kesimpulannya kita bisa melihat dari yang saya jelaskan tadi, jadi untuk melihat tingkat loyalitas untuk brand tersebut, kita bisa lihat dari ini, yang tingkatan ini, yang kita bisa simpulkan bahwa rata-rata memang untuk yang mengisi form itu menyukai pada produk ini atau merasa puas. Karena rata-rata semakin naik piramidanya, juga presentasinya juga bagus, walaupun di pertengahan ada penurunan sedikit, tapi setelah itu ada kenaikan lagi, seperti itu, Bu. Ya, mungkin dengan selesainya tadi kesimpulan yang saya sebutkan, berakhir juga presentasi dari kelompok 4 ini. Mungkin jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Itu saja presentasi dari kelompok 4 kami. Terima kasih.